Menantu Super. Bab 4231-4240. Bab 4231 Neraka di Bumi. Saat tentara laki-laki dan saudara perempuan bentrok, tidak ada suara adu senjata yang biasa terjadi, yang ada hanya tawa gila dan cabul para prajurit. Kerabat perempuan yang berusaha menyelamatkan Pei Gu tidak hanya tidak terburu-buru masuk ke dalam pengepungan, namun langsung dirobohkan oleh sejumlah besar tentara saat mereka masih berada di lingkaran luar. Setelah itu, tentu saja para prajurit itu menggigit dan mencabik-cabik seperti serigala dan harimau. Kerabat perempuan itu meronta dan menangis, tetapi terlihat jelas bahwa pengaruhnya hampir tidak signifikan. "Kakak, apa yang harus aku lakukan?" Di belakang anggota keluarga perempuan, putri keenam berkata dengan tergesa-gesa. Putri tertua memandang ke depan dengan dingin, alisnya berkerut dan matanya cemas. Dialah yang memobilisasi keluarga perempuan. Ibunya meninggal muda. Tentu saja, dia, putri tertua, memiliki keputusan akhir di sebagian besar harem. Sebagai putri tertua, dia tentu tidak bisa menyaksikan ayahnya dibunuh tanpa menjadi cuek. Namun, ia tidak menyangka bahwa kerabat perempuan yang ia kirimkan tidak hanya tidak dapat membantu sama sekali, tetapi juga mendorong kerabat perempuan tersebut ke dalam jurang iblis. Dia pandai mengatur urusan harem, tapi dia benar-benar tidak punya pengalaman dalam berbaris dan bertarung. "Kakak, cepat ambil keputusan." Melihat semakin banyak kerabat perempuan yang dikelilingi dan dipermalukan oleh orang banyak, dengan potongan-potongan pakaian beterbangan di langit seperti konfeti, putri keenam menangis cemas. Belum lagi mereka adalah anggota keluarga mereka, bahkan wanita biasa pun tak tertahankan untuk melihatnya. "Ini sungguh neraka di dunia. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Putri tertua menggelengkan kepalanya, penuh ketidakberdayaan. "Sepertinya kehancuran keluarga Pei kita hanya tinggal menunggu waktu. Mulai hari ini, kau dan aku, saudara perempuan, hanya bisa menerima takdir kita. Jika kita bertemu di gua wanita di masa depan, anggap saja kita tidak melakukannya. Tidak mengenal satu sama lain dan saling menjaga muka satu sama lain." Setelah mengatakan ini, putri tertua menutup matanya sedikit, menerima akhir cerita. Dihina oleh orang lain bahkan bisa berakibat kematian karena hinaan yang berlebihan. Jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya yakin wanita manapun akan lebih buruk daripada mati. Dia hanyalah zombie berjalan. Di sini, tidak lagi saling mengenal dan tidak lagi menyinggung masa lalu, mungkin menjadi martabat terakhir antar kerabat. Melihat kakak perempuan tertua seperti ini, kelima putri lainnya juga saling memandang dengan sedih dengan air mata berlinang. Mereka juga tahu seperti apa akhirnya. Sangat disayangkan bahwa impian dan pemikiran tentang menemukan suami yang cocok dan menghabiskan hidup indah bersama pada akhirnya hanyalah gelembung-gelembung yang pecah, tidak layak untuk disebutkan, dan sangat ironis. Anggota keluarga perempuan merasa terhina dan menangis sekeras-kerasnya. Akhirnya beberapa tentara laki-laki tidak tahan lagi dan ingin menyelamatkan mereka. Namun, banyak dari orang-orang ini telah ditembak mati dengan busur dan anak panah oleh tentara yang mengelilingi rumah tuan kota bahkan sebelum mereka sempat bergegas. Untuk sementara waktu, tidak ada martabat yang tersisa di istana tuan kota yang awalnya mulia. Itu hanya adegan pria memenggal kepala wanita dan mempermalukan mereka. Adegan itu kejam. Pei Gu terluka parah, namun saat ini ia tidak berniat mundur, malah semangat juangnya dimaksimalkan. Sebagai kepala keluarga, bagaimana dia bisa menyaksikan anggota keluarga perempuannya dihina secara kolektif di siang hari bolong? Matanya merah darah, dan dia berteriak keras dan hendak menerkam ke sana. Namun, setelah bergegas keluar beberapa langkah, Pei Hu sudah mengertakkan gigi dan menyayat kaki kiri Pei Gu dengan pisau. Ledakan. Saat kekuatan kaki kirinya menghilang, Pei Gu setengah berlutut di tanah dengan keras. Dan yang jelas, pisau ini hampir seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Puff, puff. Ketidakseimbangan tubuh Pei Gu tentu saja merupakan saat terbaik untuk membalas. Kroni Pei Hu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka menyayat kaki kanannya dengan satu pisau dan menyayat lengannya dengan pisau lain. Ledakan. Palu lainnya menghantam punggung Pei Gu dengan keras, menyebabkan Pei Gu langsung tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri lagi. Namun,
Pei Gu sama sekali tidak merasa nyaman, dia berjuang untuk menopang tubuhnya, tangannya gemetar terus-menerus. Dia mengertakkan gigi, menyeret tubuhnya dengan bekas darah panjang, mencoba merangkak menuju anggota keluarga perempuan. Pei Hu, yang bermata merah karena membunuh, juga menoleh ke belakang dan melihat penderitaan anggota keluarga perempuan di sana. Dia mengertakkan gigi, berjalan di belakang Pei Gu dalam beberapa langkah, mengangkat pedang panjangnya, dan mengarahkannya ke belakang. Leher Pei Gu. Bab 4232 sudah waktunya Anda berhenti. Pembunuhan ayah. Potong dengan satu pedang. Kekuatannya begitu besar hingga bisa membunuh Pei Gu sepenuhnya dengan satu pedang. Sebagai anak manusia, Pei Hu tidak bisa dikatakan tidak ada habisnya. Dan Pei Gu yang malang tidak menyadari bahayanya sama sekali, dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan rakyatnya. Atau mungkin dia menyadarinya, tapi dia tidak punya kekuatan untuk mempedulikan apa yang ada di kepalanya lagi. Dia hanya ingin mencapainya lebih cepat. Lebih cepat, sikat. Pei Hu tidak ragu sama sekali, dia mengayunkan pedangnya lurus dan turun. 1 meter, setengah meter, 10 sentimeter. Putri ketujuh dan yang lainnya hampir membuka mata lebar-lebar, dan hati mereka berdebar kencang. Tapi saat itu jaraknya kurang dari 1 sentimeter dari leher Pei Gu. Bentak, sebuah batu terbang entah dari mana dan mengenai pedang itu tepat. Namun pukulan Pei Hu yang tampaknya kuat itu langsung melenceng dari lintasan akibat hantaman batu tersebut. Dengan benturan, dia membungkukkan badannya di tempat dan menebas ke samping dengan pedangnya. Wei Hao, Wei Hao. Pada saat ini, tidak hanya Pei Hu yang terkejut, tetapi juga prajurit lain seperti Ming Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Ming Yu mengerutkan kening dan melepaskan kesadarannya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar. Bagaimana kabarnya? Ming Yu sedikit bingung. Jika ada tuan, mereka masih dalam perhitungan Ming Yu. Bagaimanapun, keluarga Pei begitu besar sehingga tidak mengherankan jika ada tuan yang tersembunyi. Namun, jika itu adalah seorang master yang bahkan tidak bisa mendeteksi kesadarannya sendiri, ini akan sangat mengejutkannya. Lagi pula, apa tingkat kultivasi Ming Yu saat ini? Belum lagi menjadi master di segala arah, tapi setidaknya salah satu master top pasti tidak banyak orang di dunia ini yang ingin menekannya. Belum lagi keluarga Pei, saya khawatir jarang menemukan mereka di seluruh klan iblis. Tetapi, dia menatap tajam ke arah Su Yansuo. Melihat reaksinya, Su Yansuo tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dengan lambaian tangannya, keempat tuan itu tiba-tiba meningkatkan kekuatan batin mereka dan siap menghadapi berbagai krisis kapan saja. Orang yang ingin membunuhku tidak bertanya padaku dulu. Pada saat ini, suara yang menyenangkan mencapai telinga semua orang, dan kemudian, dalam keadaan linglung, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh berdiri di tiang bendera di tengah taman bermain di mansion. Ming Yu semakin merasa gugup, karena tiang bendera itu dikelilingi oleh taman bermain dan tidak ada gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Oleh karena itu, jika dia ingin sampai ke tiang bendera, dia harus muncul di depan semua orang. Tapi orang ini tiba-tiba muncul di tiang bendera seperti kilatan, bagaimana mungkin dengan kecepatan seperti itu? Mereka jelas sangat waspada pada saat batu itu muncul, jadi tidak mungkin mereka tidak menyadari seseorang muncul. Tapi, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, orang di depan Anda adalah seorang master. Pantas saja kesadaranku tidak bisa mendeteksinya. Namun, meskipun Ming Yu terkejut, dia tidak takut, karena meskipun orang di depannya adalah seorang master, dia memiliki 200.000 tentara elit dan banyak master top. Bahkan jika Raja Surga turun, mereka tidak akan dirugikan. Yang mulia, Ming Yu melihat sosok di tiang bendera dan bertanya dengan dingin. Sosok itu berpakaian hitam, dan aura hitamnya begitu menghilang sehingga dia tidak jauh darinya. Tetapi dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat bentuk tubuhnya. Jika Anda mengerti, sebaiknya Anda segera pergi dari sini. Tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi, dan kami tidak ingin mempermalukan Anda, kata Su Yansuo. Haha, jika yang mulia bodoh, maka saya tidak punya pilihan selain meminta maaf.
Mungkin Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkannya di depan kami? Apa yang dikatakan Zhu Yansuo sangat jujur, lagi pula, disinilah letak kepercayaan tentara di belakangnya. Bayangan itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum menghina. Apa? Apakah kamu merasa bersalah? Apakah aku bersalah? Apakah kamu bercanda? Zhu Yansuo tersenyum menghina. Jadi orang-orang yang tidak kompeten dipermalukan di depan umum oleh Anda, sementara orang-orang yang mampu dilepaskan. Bukankah ini hati nurani yang bersalah? Black Shadow tersenyum menghina. Ekspresi Zhu Yansuo tiba-tiba berubah. Harus dikatakan bahwa kata-kata pihak lain menyentuh hatinya dan menamparkan wajahnya. Lawan tiba-tiba muncul di tengah pasukan 200.000 orang, jadi dia secara alami memiliki kekuatan yang menakutkan. Zhu Yansuo memilih untuk melepaskannya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak ingin menimbulkan masalah. Oke, demi rasa bersalahmu, izinkan aku mengingatkanmu, kamu pergi saat suasana hatiku sedang baik, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau... Detik berikutnya, pemandangan menakjubkan terjadi. Bab 4233 Siapa ini? Dia hanya tersenyum tipis, dan aura besar keluar langsung dari tubuhnya. Ketika Zhu Yansuo mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Namun, saat dia bergerak, dia merasakan nafas besar datang langsung ke wajahnya. Panggilan. Seperti angin besar yang bertiup. Zhu Yansuo merasa pada saat itu dia tidak bisa membuka matanya sama sekali, dan tubuhnya tiba-tiba terlempar dan dia terhuyung mundur. Dia buru-buru menolak, dan kemudian semuanya baik-baik saja. Pada saat yang hampir bersamaan, sebagian besar prajurit tidak memiliki tingkat kultivasinya. Apakah mereka sengaja melawan atau mereka yang menindas para wanita? Mereka hampir tidak mampu menahan angin dan ombak besar, atau mereka terlempar ke tanah. Atau terhempas di tempat dan terguling beberapa kali. Bahkan Ming Yu menutup wajahnya dengan tangannya, dan situasinya menjadi sedikit lebih baik. Itu hanya angin, bagaimana aura orang ini bisa mencapai tingkat ini? Bukankah itu terlalu berlebihan? Di samping Ming Yu, orang kepercayaannya mau tidak mau bertanya dengan kaget. Pupil mata Ming Yu terbuka sedikit, dan dia benar-benar terkejut. Ya, ketika seseorang mengeluarkan energi aslinya, seringkali yang ada hanya angin kencang di sekitarnya, namun tiang bendera berjarak 4 hingga 500 meter darinya. Pada jarak tersebut, energi tersebut sebenarnya dapat menyebar ke angin. Menjatuhkan orang, ini tidak buruk. Yang mulia, kekuatan internal Anda memang luar biasa. Zhu Yansuo berada di garis depan. Setelah sedikit terkejut, dia tahu di mana dia berada, jadi dia berkata dengan dingin kepada bayangan, tapi, apakah itu saja? Segera setelah dia selesai berbicara, Fengji tua yang abadi adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, ya, seperti kata pepatah, kedua tinju ini sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Terlebih lagi, kami adalah 200.000 orang, dan Anda hanya 1 orang. Penyihir Gunung Hitam juga berkata dengan suara dingin, yang mulia juga orang tua. Menurut legenda, Anda harus mengetahui situasinya dengan jelas, bukan? Senior tua. Bayangan hitam itu tersenyum lembut, pepatah yang bagus sekali, senior tua. Saya menyukainya, tolong hubungi saya lagi. Mendengar apa yang dikatakan bayangan hitam, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 1 detik, kedua belah pihak saling berperang, tetapi mengapa percakapan tiba-tiba berubah pada detik berikutnya? Namun, kalau dipikir-pikir, jika dia tidak harus berurusan dengan master senior seperti itu, permintaannya mungkin tidak mustahil untuk disetujui. Bagi seseorang dengan tingkat kultivasinya, pantas untuk memanggilnya senior. Memikirkan hal ini, penyihir Gunung Hitam menelan ludahnya dan berbicara, senior tua. Penyihir Gunung Hitam berbicara, dan 4 tuan serta yang lainnya juga berbicara, senior tua. Bagus sekali, cucu-cucu kecil itu berperilaku sangat baik. Faktanya, menurut emosiku, aku tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk kedua kalinya. Namun, aku juga harus mengakui bahwa kalian membujuk kakekmu sampai ekstrim. Aku senang, jadi aku akan membuatkan pengecualian untukmu. Segera pergi dari sini,
Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak, kamu akan tetap di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti bercanda seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya menunjukkan ketajamannya, dan udara di sekitarnya tampak membeku seketika. Semua orang terkejut, namun kemudian muncul kemarahan. Dasar orang tua sialan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu harus bersulang daripada memakannya? Kami hanya tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Benar, Pak Tua, menurutku hidupmu terlalu panjang. Karena kamu harus mati, jangan salahkan kami karena kejam. Semua orang berteriak dengan marah, dan bahkan Ming Yu tidak bisa menahannya saat ini. Meskipun dia tidak memanggil seniornya, dia tidak menghentikan bawahannya untuk berteriak. Tujuannya bukan untuk menyia-nyiakan tenaga di depan master seperti itu. Bagaimanapun, situasinya sudah stabil. Tapi sedikit toleransi bukan berarti takut. Orang tua ini sangat tidak tahu malu, sungguh keji. Namun di balik kemarahannya, masih ada sedikit kewaspadaan dibandingkan orang lain. Dia tidak mengetahui detail pihak lain, dan dia tidak dapat mengetahui kekuatan pihak lain. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan diam-diam melihat bayangan hitam dari belakang. Kamu bilang aku sangat takut, Black Shadow tersenyum lembut, namun, itu tidak membuatku takut, karena aku tidak punya niat untuk berdamai denganmu. Aku di sini untuk membunuh lebih banyak orang. Lelucon apa? Kamu mengalahkan 200.000 dari kami sendirian. Apakah kamu membual dan tidak peduli dengan kesempatan itu? Pak Tua, kamu menderita presbiopia dan otakmu bingung, kan? Bayangan hitam itu tersenyum, aku sendiri. Cukup. Begitu kata-kata itu keluar, bayangan hitam itu bergerak. Bab 4234. Apakah Tuhan ini datang? Sial, taksi tidak boleh dibunuh atau dipermalukan. Jika seseorang mengalahkan 200.000 orang dari kita, dia pasti sedang bermimpi. Brengsek, teman-teman, ayolah. Sekelompok orang juga sangat marah, hal sialan ini sungguh keji. Akibatnya, keempat tuan itu dengan ganas memimpin sekelompok orang dan membunuh mereka langsung menuju bayangan hitam. Namun, saat mereka bergegas maju sekitar 1 detik, bayangan hitam tiba-tiba melewati mereka. Pada saat mereka tidak bereaksi sama sekali, bayangan hitam itu sudah mendekati Zhu Yansuo terdekat. Apa? 4 tuan. Selain itu, hanya ada 1 atau 200 tentara yang hilang, dan mereka bahkan belum bertemu satu sama lain. Apakah dia langsung menembus garis pertahanan? Anda tidak bisa menyebut pihak lain sebagai hantu, ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dia melakukannya? Zhu Yansuo tidak punya waktu untuk berpikir, karena saat dia tertegun, bayangan hitam sudah ada di depannya. Wow! Dia tiba-tiba bersembunyi tanpa sadar, tetapi meskipun dia masih dengan panik mengumpulkan kekuatan batinnya sambil bersembunyi, jelas bahwa tingkat kultivasinya mungkin tidak layak disebutkan di depan bayangan hitam. Begitu bayangan hitam itu hilang, seluruh tubuhnya terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Engah! Zhu Yansuo memuntahkan seteguk darah langsung dari mulutnya, dan dia sangat terkejut. Meski tidak sepenuhnya menghindari lawan, namun ia tidak langsung diserang oleh lawan, ia dapat memastikan bahwa lawan baru saja melewatinya. Tapi kenapa hanya lewat saja sudah cukup untuk menyakitinya seperti ini? Dia mencoba untuk bergerak, tetapi sayangnya, tulangnya terasa seperti patah, dan dia tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Yansuo hanya meragukan kehidupan, meskipun sebagai penguasa kota, dia lebih banyak menggunakan kebijaksanaannya, bukan berarti dia tidak memiliki kultivasi. Dia tidak sekuat itu, tapi dia juga tidak lemah, tapi... Di depan bayangan gelap itu, dia seperti bayi, tidak berdaya untuk melawan. Ming Yu, yang berada di akhir, juga mengerutkan kening. Dia telah mengamati pertempuran antara kedua belah pihak, tetapi semakin dia mengamati, dia menjadi semakin ketakutan. Tingkat budidaya bayangan hitam ini mungkin jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Mungkinkah? Ming Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah ada orang yang dekat dengan dewa sejati di keluarga Pei? Bawahan itu bertanya dengan lembut, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya yang besar, sambil melindungi Ming Yu dan mundur sedikit, dia memerintahkan lebih banyak tentara untuk bergegas ke dalam.
rumah besar dengan cepat untuk mendukungnya. Itu mungkin, kata Ming Yu dingin. Meskipun keluarga Pei adalah kekuatan yang mapan, mereka telah dianggap berperilaku baik di negeri iblis selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, ambisi keluarga Pei berkembang pesat. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk membayangkan bahwa keluarga Pei pasti memilikinya. Kekuatannya. Awalnya saya mengira tuan muda keluarga Pei memang memiliki potensi, tapi sekarang tampaknya lebih dari itu, kata Ming Yu. Beberapa nenek moyang mereka telah mencapai dewa yang sebenarnya, atau dekat dengan dewa yang sebenarnya, kata bawahan itu. Ming Yu mengangguk melihatnya sekarang, ini memang kemungkinan terbesar. Turun ke sini dan cobalah yang terbaik untuk tidak membunuhnya, tapi tangkap dia hidup-hidup, kata Ming Yu. Yang lebih tua ingin. Meskipun dia galak, dia tetaplah binatang yang terperangkap. Menjaga dia akan lebih berguna bagi kita di masa depan. Saya mengerti bahwa sesepuh ingin menjinakkannya menjadi anjing penurut dan bergigi seperti tuan keluarga Pei. Ming Yu tersenyum dingin, kirim lebih banyak ahli. Adapun anggota perempuan dari keluarga Pei, biarkan mereka berhenti bermain untuk sementara waktu dan tangkap mereka semua. Para senior dari keluarga Pei, ya. Aku punya banyak cara untuk membuatnya dia berlutut. Tentu saja, para bawahan memahami niat Ming Yu, yaitu menggunakan kerabat perempuan ini sebagai sandera. Pada saat itu, dia tidak ragu-ragu dan buru-buru memerintahkan yang lain untuk membawa pergi anggota keluarga perempuan, Pei Gu dan yang lainnya terlebih dahulu. Di halaman, setelah bayangan hitam menerobos Zhu Yansuo, ia tidak mendengarkan sama sekali, ia lewat dan mencapai posisi Pei Hu dan yang lainnya. Pei Hu sangat marah ketika dia diganggu, sekarang dia melihat bayangan hitam itu berani menyerangnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan memimpin sekelompok kroninya untuk membunuh bayangan hitam itu secara langsung. Desir, desir, desir. Namun, hanya beberapa saat setelah pertarungan, hanya terdengar semburan suara aneh, dan bayangan hitam bergegas ke belakang mereka seperti hantu. Mereka melihat ke bawah dan terkejut. Perut setiap orang sekarang memiliki bekas yang panjang. Jika mereka menyentuhnya dengan hati-hati, mereka dapat melihat darah perlahan mengalir keluar darinya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah tuan muda mereka hilang. Bab 4235 Serangan Pengurangan Garis Lintang. Semua orang berbalik dan melihat bayangan hitam sudah berada di belakang tim mereka, membelakangi semua orang. Namun tangannya perlahan terangkat, dan tuan mudanya diangkat ke udara oleh tangan yang menahan tenggorokannya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Padahal, kata-kata tersebut seringkali menjadi pertanyaan yang hanya bisa dilontarkan oleh orang yang melihatnya, karena yang mengalaminya sendiri seringkali adalah mereka yang berkuasa, dengan sendirinya mereka dapat melihat banyak situasi dengan jelas dan membedakannya secara menyeluruh. Namun, tapi para pesertanya, orang-orang di dalam game, yang benar-benar tercengang. Mereka tidak melihat apapun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Muda Pei berada di garis depan kita. Jika target orang itu adalah Tuan Muda Pei, lalu bagaimana dia bisa memimpin Tuan Muda Pei secara langsung untuk menerobos tim kita? Tidak banyak penjaga pribadi di sekitar Pei Hu, tapi setidaknya ada 100 orang, dan ada 20 atau 30 orang yang mengikutinya dalam penyerangan. Sekalipun orang-orang ini bukan ahli top seperti 4 ahli hebat, mereka tetap yang terbaik di keluarga Pei-nya dan bisa dianggap sebagai talenta generasi muda. Tetapi, orang seperti itu, tim seperti itu, sebenarnya ditembus secara langsung, dan tanpa ada yang menyadarinya. Tetapi jika ini cukup menakutkan dan sulit dipercaya, lalu bagaimana dia bisa memotong perut semua orang dengan satu tangan sambil memegang putra keluarga Pei di satu tangan? Dari awal sampai akhir, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak melihat pedang atau penampakannya, mereka bahkan tidak merasakan bayangannya sama sekali. Sepertinya yang dia gunakan untuk menyakiti kita bukanlah pisau atau pedang. Ada orang yang berani namun penasaran yang membuka pakaiannya dan melihat luka di perutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Panjang lukanya hanya sekitar 1 inci dan ketebalannya hanya sepertiga. Jika dipotong dengan pisau atau pedang, lukanya tidak akan sekecil itu. Itu bukan pisau atau pedang, jadi apa itu? Bagaimanapun juga,
Semua murid keluarga Pei dianggap tangan yang baik, dan tubuh mereka dilindungi oleh energi sejati. Jika bukan karena senjata tajam, bagaimana mereka bisa dipotong dengan luka seperti itu sesuka hati? Kukunya. Seseorang membandingkan bentuk lukanya dan berseru. Tebakan ini sangat berani, namun sepertinya juga paling masuk akal, karena dari bentuk lukanya memang lebih mirip kuku manusia yang tergores. Ini tidak mungkin, bagaimana kuku manusia bisa? Ya, meski kita tidak bisa mengalahkannya, kita pastinya bukan semut di hadapannya. Dia ingin memotong salah satu dari kita dengan kukunya. Aku tidak cukup sombong untuk menyangkalnya, tapi dia ingin menyelesaikan panen. Dari lusinan dari kita, bukankah ini omong kosong? Tetapi pertanyaannya adalah, selain paku, dapatkah Anda menemukan sesuatu yang lebih cocok untuk luka ini? Tidak peduli seberapa keras bantahannya, ketika kata-kata ini diucapkan, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Ya, mereka tidak bisa menemukan senjata tajam yang lebih tepat dari ini, dan beberapa di antara mereka bahkan menggunakan kuku jari kelingkingnya untuk menandai lukanya. Sebenarnya, itu hanyalah akibat dari potongan kuku. Namun, terkadang akal sehat membuat seseorang tidak mempercayai fakta, setidaknya itulah yang terjadi sekarang. Mungkin setiap orang sudah mempunyai jawabannya di benak mereka, namun mereka masih ogah mempercayainya, bahkan harus dikatakan mereka tidak rela menghadapinya sama sekali. Pei Hu memandang bayangan hitam di depannya dengan panik, namun meskipun dia begitu dekat, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa bayangan hitam di depannya. Dia hanya terkejut. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dimanipulasi dengan begitu mudah? Dia berpikir untuk berjuang, tetapi tangan itu menempel erat di lehernya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. Yang pasti, di hadapannya, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Namun, Pei Hu tahu bahwa dia adalah seorang master super, dan sangat sedikit yang bisa mengalahkannya, apalagi yang bisa menyiksanya. Dan bayangan gelap di depanku ini. Bab 4236 Karena aku ayahmu. Dia. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini terlihat bagus? Bayangan hitam itu berkata dengan dingin, seolah mengingatkan, tapi juga mengejek. Pei Hu tiba-tiba terbangun, tidak ingin menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia memandang bayangan hitam itu dengan enggan, dan menggeram dengan dingin, kamu. Siapa kamu? Dalam keluarga Pei, sebagai tuan muda dan penerus masa depan, mungkin tidak ada yang tidak dia ketahui. Tidak ada yang disebut guru misterius di keluarga Pei, dan mereka sangat tinggi. Jika demikian, laju perkembangan keluarga Pei tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil langkah seperti itu, tapi saya khawatir mereka akan menguasai wilayah setidaknya 2 kali lebih luas dari yang mereka lakukan sekarang. Mungkinkah ini kartu as ayah? Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya hal ini sangat mungkin terjadi. Ayahku sendiri tahu bahwa dia selalu sangat terukur dan yakin tentang berbagai hal, tapi sekarang sepertinya lelaki tua ini mungkin sudah menyembunyikan rahasianya sejak lama. Seharusnya begitu, jika tidak, mengapa lelaki tua itu tidak melawan sama sekali setelah dia dicopot dari tahtanya, tetapi pulang dengan patuh? Dia punya kartu truf, dia punya kepercayaan diri, dia menunggu dirinya sendiri dengan sengaja membodohi dirinya sendiri, dan kemudian dia akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Setelah menyelesaikan serangan balik putus asa demi tahta dan mempermalukan dirinya sendiri, dia ingin semua orang melihat siapa kepala keluarga sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya seperti ini. Siapa kamu? Saya adalah kepala keluarga Pei saat ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tahu apa yang saya lakukan, biarkan saya pergi dan bekerja untuk saya. Saya akan melindungi Anda dari 1 orang dan 10.000 orang. Pei Gulian mengancam. Kata-kata lembut, teriak pada bayangan. Siapa aku? Black Shadow tersenyum dingin, aku ayahmu. Ayahku. Ya, aku ayahmu. Ayahmu yang liar, kamu anak yang tidak berbakti, Black Shadow mengejek dengan dingin. Kamu, Pei Hu sangat malu, karena sedetik yang lalu, dia benar-benar mengira itu adalah ayahnya, dan dia benar-benar mengira dia melakukannya karena suatu alasan. Tetapi ketika dia mendengarkan,
dia menyadari bahwa pihak lain hanyalah mempermainkan dia. Dia tidak bodoh, dia hanya menganggap He Ying terlalu kuat. Tentu saja dia akan senang memiliki ayah seperti itu. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu pasti milik ayahku. Senior, kamu harus memahami situasinya dengan jelas. Kamu mungkin merasa senang membantunya untuk sementara waktu, tetapi kamu akan mati setelah itu. Pasukan lawan yang berjumlah 200.000 orang sedang mengepung kota. Saya tahu Anda mampu, senior, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, bisakah Anda mengalahkan 200.000 tentara? Tidak mungkin, bahkan jika itu adalah alam bawah dari dewa sejati, itu adalah benar-benar mustahil. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Para senior memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka harus mengorbankan diri mereka dengan sia-sia? Oh, bagaimana menurut Anda? Kata Black Shadow sambil tersenyum. Bergabunglah denganku. Aku punya daftar 100 orang yang akan memastikan keselamatanmu. Nanti, setelah kita mengungsi, aku akan menyatukan kembali berbagai kekuatan keluarga Peiku sebagai kepala keluarga yang baru. Saat itu, kami akan siap untuk kembali. Saat itu, saya akan menjadi kepala keluarga, dan Anda akan menjadi wakil kepala keluarga. Bagaimana? Tentu saja Peihu ingin membujuk Tuan di depannya. Karena dia tidak hanya bisa melindungi dirinya dari bahaya sekarang, tapi dia juga bisa menjadi pendukung kekuatan terkuatnya di masa depan. Mengapa tidak melakukan hal seperti itu? Yah, itu benar-benar cetak biru yang indah. Sejujurnya, aku terharu, bayangan itu tersenyum. Serius, Peihu sangat gembira, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Kalau begitu, senior, biarkan aku pergi secepatnya. Jangan khawatir, apa yang aku katakan pasti akan terlaksana. Bayangan hitam itu tersenyum ringan, penuh penghinaan, tetapi berbicara dengan baik dan berbuat baik adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kamu ingin menjadi kepala keluarga? Meskipun kekuatan pertahanan kota utama tidak terlalu kuat, dengan mengandalkan benteng kota, seharusnya tidak ada masalah jika kamu ingin bertahan selama 1 atau 2 hari. Saat itu, kedatangan bala bantuan pasti akan menyelamatkan kota utama. Kalaupun ada bala bantuan lain yang datang, musuh pasti akan dijadikan siomay. Itu hanya lelucon. Itu memikat musuh ke dalam kota, dan kota utama dihancurkan. Apakah orang berkepala babi sepertimu layak menjadi kepala keluarga? Sobat, berapa kilogram dan tael yang kamu benar-benar tidak tahu? Jika kamu tidak tahu, aku sarankan kamu buang air kecil dan bercermin untuk melihat apakah kamu layak melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi wajah Peihu menjadi kaku. Dia sedikit malu, melihat bayangan hitam itu dan berkata, "Kamu. Siapa kamu?" "Ayahmu, beri pelajaran pada bajingan ini." Begitu kata-kata itu keluar, bayangan hitam itu bergerak. Bab 4237, beri pelajaran pada putramu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain. Bentak. Sebuah tamparan langsung mengenai wajah Peihu. Tamparan ini sepertinya tidak kekal, tetapi ketika mengenai wajah Peihu, tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Peihu hanya merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh sesuatu yang besar, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasa seperti bintang bersinar di matanya dan kesadarannya kabur. Saat sadar, bagian kiri wajahnya terasa seperti terbakar api yang parah. Rasa sakitnya begitu perih hingga hampir pingsan dan kejang. Sebagai seorang pemimpin, dia melakukan banyak tindakan bodoh untuk membiarkan musuh menerobos kota dan membiarkan tentara keluarga Pei serta orang-orangnya berkorban dengan tidak bersalah. Tamparan ini untuk mereka. Bentak. Tamparan lagi, dan pada saat yang sama suara itu terdengar, beberapa gigi keluar dari mulutnya bercampur darah. Sisi kanan wajah Peihu juga membengkak. Dilihat dari kejauhan, ia masih terlihat normal seperti dulu, ia tampak seperti kepala babi yang besar. Tamparan kedua ini karena kamu, sebagai anak dari keluarga Pei, mengkhianati keluarga dan memimpin musuh untuk menangkap anggota keluarga perempuan, menyebabkan mereka dipermalukan. Peihu tercengang, dia hampir kehilangan akal sehatnya setelah ditampar. Padahal, itu berarti dia memiliki kekuatan batin yang dalam, jika itu orang lain,
dia pasti sudah ditampar oleh dua tamparan ini sampai dia tidak bisa lagi menjaga dirinya sendiri, atau dia mungkin mati begitu saja. Apa yang kalian semua lakukan? Selamatkan aku, selamatkan aku. Pei Hu tidak tahan, memaksakan kesadarannya, dan berteriak dengan marah kepada kroni-kroni di sekitarnya. Sekelompok kroni telah lama tercengang. Sekarang mereka mendengar kutukan marah Pei Hu, mereka semua bereaksi satu persatu. Sekelompok orang saling memandang dengan tergesa-gesa dan hendak bergegas maju. Namun, bayangan hitam itu bahkan tidak menoleh ke belakang, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Ledakan. Tanah itu ibarat permukaan sungai, dan tempat Anda menghentakkan kaki ibarat pusat gelombang. Dari posisinya, seluruh permukaan tanah menyebar seperti riak ke kaki setiap orang. Ledakan. Bahkan sebelum semua orang bisa melepaskan kaki mereka, mereka terjatuh ke tanah. Aku sedang memberi pelajaran pada anakku, siapa di antara kalian yang berani ikut campur? Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu berbalik dan menyapu semua orang dengan dingin. Meski tidak bisa melihat dengan jelas penampakan bayangan hitam tersebut, sekelompok orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka karena suatu alasan. Mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke depan, bahkan duduk di tanah dan menggosok kaki mereka untuk mundur. Kamu, Pei Hu cemas, hampir menangis tanpa air mata. Pei Gu, yang terjatuh ke tanah dan terluka parah, tersenyum. Bagus sekali, pengkhianat ini seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama. Namun, setelah tertawa, Pei Gu tiba-tiba membeku dan mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa bayangan hitam ini? Memang benar keluarga Pei memiliki beberapa ahli, namun para ahli tersebut sebenarnya tidak berada di kota utama. Tidak mungkin, kekuatan keluarga Pei relatif besar dan tersebar. Kawasan perbatasan merupakan tempat penting bagi keluarga Pei, dan sebagian besar ahli dari beberapa pihak telah diutus untuk mendukung dan menjaga keempat sisi. Karena kota induk berada di tengah dan relatif aman, maka pertahanan kota induk belum terlalu dalam. Para ahli top sebagian besar terdiri dari beberapa tetua. Pei Gu bahkan tidak tahu dari mana asal master seperti He Ying. Dan dengan kata lain, bahkan jika semua master dari kelompok itu berkumpul, Pei Gu tidak akan pernah memikirkan siapapun yang bisa mencapai tingkat kemampuannya. Pei Hu adalah orang yang telah dia kembangkan dengan cermat, dan dia sangat berbakat, kemampuannya setidaknya sama baiknya dengan para tetua. Tapi orang seperti itu tidak berdaya untuk melawan bayangan gelap ini. Bahkan jika Pei Gu kembali ke dua generasi, dia tidak akan pernah memikirkan siapapun di keluarga Pei yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Namun, masuk akal atau tidak, ada satu hal yang membuat Pei Gu relatif lega. Itulah orang di depannya, yang sama dengannya. Mungkinkah orangnya Han San Qian? Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benak Pei Gu. Dia bisa bersamanya dan bukan dari keluarga Pei. Dari sudut pandang ini, sepertinya hanya orang-orang dari pihak Han San Qian yang bisa memenuhi persyaratan ini. Namun gagasan ini dengan cepat ditolak oleh Pei Gu. Tingkat budidaya bayangan hitam ini bahkan lebih kuat dari Han San Qian. Jika Han San Qian memiliki master seperti itu, saya khawatir dia akan dibebaskan ketika tiba waktunya untuk menyerang Luo Sheng. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tiba-tiba, mata Pei Gu terbuka lebar, dan sebuah ide yang lebih gila lagi muncul di benaknya. Mungkinkah dia? Dia adalah Han San Qian. Bab 4238, Tamparan Beterbangan di Langit. Dilihat dari berbagai dugaan, ini adalah ide paling berani dan paling gila saat ini, namun mungkin dugaan tersebut paling cocok untuk situasi saat ini. Pei Gu bahkan sedikit gila. Tapi itu benar. Kemungkinan besar Han San Qian adalah bayangan hitam. Apalagi tempat terjadinya kecelakaan Han San Qian berada di kawasan terlarang kematian. Jika ingin memberikan dukungan, dia juga orang yang paling cepat sampai di sini. Segalanya tampaknya telah menemukan bukti yang paling tepat untuk ini. Namun detik berikutnya, Pei Gu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin itu Han San Qian? Belum lagi bagaimana Han San Qian diledakkan di tanah terlarang kematian, alangkah baiknya jika dia kembali hidup-hidup. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan?
Kedua, Han Sanqian sendiri terluka, bahkan jika dia keluar dari sana dalam keadaan utuh, dia mungkin tidak dapat memberikan banyak bantuan. Satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu di zona terlarang kematian membantunya. Tapi bagaimana dia bisa lolos tanpa cedera dari ledakan itu? Oleh karena itu, segala macam hal, jika digabungkan, menjadi sangat mustahil. Memikirkan hal ini, Pei Gu tidak bisa menahan perasaan pahit di matanya. Bentak. Tamparan keras lainnya membawa Pei Gu kembali ke dunia nyata dari imajinasinya. Tamparan ketiga adalah kamu, sebagai laki-laki, melihat wanitamu sendiri dipermalukan dan tidak membantu mereka. Pria seperti apa kamu? Bentak. Tamparan keempat, sebagai anak manusia, kamu memukul ayah kandungmu. Tahukah kamu apa itu kebaikan dalam mengasuh? Kamu benar-benar lebih buruk dari babi atau anjing. Dengan dua tamparan berturut-turut, Pei Hu hampir ditampar seperti genangan lumpur, dan jatuh dengan lembut ke tangan Han Sanqian. Dia tidak terlihat energi seperti sebelumnya, dia tampak seperti seorang centenarian yang akan mengakhiri hidupnya. Adapun penampilannya, tentu saja, dengan kepala babi di dalam kepala babi, bahkan babi pun mungkin tidak akan mengenalinya sebagai salah satu dari jenisnya. Apa? Kamu tidak tahan lagi? He Ying melihatnya dan tangannya selembut anjing mati, dan tersenyum menghina. Biarkan saya membantu Anda. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu menembakkan semburan energi dari tangan kanannya ke lengan Pei Hu. Tiba-tiba energi hitam menerpa sekujur tubuh Pei Hu. Setelah dibaptis dengan kekuatan tersebut, Pei Hu yang sudah hampir mati perlahan mulai pulih. Meski luka di wajahnya bengkak, namun tetap terlihat seperti kepala babi. Namun kerusakan bagian dalam membaik dengan cepat. Beberapa detik kemudian, Pei Hu tiba-tiba terbangun lagi. Sekelompok kroni tercengang melihatnya, tetapi mereka juga semakin gemetar. Saya pernah melihat penyiksa, tapi saya belum pernah melihat penyiksa seperti ini. Mereka memukuli Anda setengah mati, kemudian menyembuhkan Anda, dan kemudian hanya memikirkannya saja, sekelompok orang ini mau tidak mau mengambil langkah mundur, karena takut mendapat masalah secara tidak sengaja dan menjadi orang yang tidak beruntung. Bentak. Benar saja, beberapa hal akan terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Tamparan keras lagi di wajah Pei Hu. Pei Hu sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan untuk kedua kalinya. Dia mengertakkan gigi, melihat ke sosok gelap yang telah lama terdiam, dan berkata dengan marah, apa alasan tamparan kelima ini? Aku tidak memikirkannya, kata bayangan hitam itu lembut. Anda, bentak. Tamparan ke-6. Pei Hu sangat marah dan hendak berbicara ketika dia mendengar bayangan hitam berkata dengan dingin, tamparan ke-6 ini ditampar di depanku, namun kamu masih banyak bicara. Pei Hu sangat marah hingga kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Apa yang dapat dia lakukan? Jika saya terus berbicara, saya khawatir tamparan ke-7 akan datang lagi. Namun, dia segera sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian Pei Hu tertawa. Bayangan hitam itu mengerutkan kening dan menatapnya dengan tenang tanpa bergerak. Dan sekelompok kroni memandang tuan muda mereka dengan sangat bingung. Tentunya mereka tidak mengerti mengapa tuan muda mereka tiba-tiba tertawa begitu banyak. Apakah ada hal yang membahagiakan? Atau, apakah tuan muda saya dipukuli dengan bodoh? Jadi, mengigau. Apa? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tertawa? Pei Hu memandang bayangan hitam itu dan mencibir. Jarang sekali bayangan hitam itu tidak mengambil tindakan, menatap Pei Hu, menunggu kata-kata selanjutnya. Hahaha, hahaha. Pei Hu tertawa semakin gila saat melihat bayangan hitam menunggunya untuk mengikutinya. Aku menertawakanmu, orang terbelakang, aku menertawakanmu, pengecut. Oh, bayangan hitam bertanya. Bab 4239, ingin melakukan kejahatan. Aku pikir kamu sangat mampu. Kamu hanya sampah. Kamu bahkan tidak berani membunuhku, kan? Kalau kamu punya nyali, ayo. Mencoba menjadi pahlawan di hadapanku, bah. Pei Hu mengumpat dengan keras dan menjadi sombong. Dia telah memikirkannya dengan matang. Pria ini terus-menerus mengatakan bahwa dia memukuli dirinya sendiri demi keluarga Pei. Ternyata dia berada di pihak ayahnya,
yang juga berarti kecurigaannya sendiri sebenarnya benar. Bayangan gelap di depanku adalah master tertentu dari keluarga Pei, kartu as yang diam-diam dilatih ayahku. Oleh karena itu, dia tidak berani bunuh diri. Karena akulah masa depan keluarga Pei. Apa yang dia takutkan? Benar saja, saat Pei Hu berteriak, bayangan itu tidak membunuhnya, dan malah membunuhnya saat dia memprovokasi. Sebaliknya, bayangan itu tidak berbuat apa-apa, namun tetap berdiri di sana sambil memegangi dirinya sendiri, bahkan tidak menamparnya. Apa? Kamu tertipu dengan apa yang aku katakan? Apakah kamu bersalah? Biar ku beritahu, aku adalah kepala keluarga Pei. Kamu lepaskan aku, jika tidak, kamu akan dilikuidasi oleh keluarga Pei. Dengan modal, Pei Hu secara alami menjadi lebih arogan. Namun detik berikutnya, saat Pei Hu merasa bangga, bayangan itu tertawa. Mengapa kamu tertawa? Pei Hu berkata dengan marah. Black Shadow menggelengkan kepalanya dengan getir, aku menertawakanmu karena bodoh, aku menertawakanmu karena bodoh. Konon naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan anak tikus bisa membuat lubang. Pei Gu dianggap orang yang kuat, tapi kenapa dia melahirkan sampah sepertimu, penuh otak babi berminyak? Aku tidak berani membunuhmu. Mengapa? Menurut aturan keluarga Pei, kamu tidak boleh melakukan hal berikut. Pei Hu meraung marah dengan keyakinan terakhirnya. Aturan keluarga Pei. Apakah ini pelanggaran terhadap hal berikut? Tanya bayangan itu curiga. Apakah kamu tidak tahu bahwa kejahatan berikut ini adalah kejahatan berat dalam keluarga Pei? Aku benar-benar tidak tahu, tapi kamu mengingatkanku. Jika demikian, kamu akan dihukum dengan hukuman mati karena merencanakan pemberontakan. Setelah mengatakan ini, bayangan itu meraih tangan Pei Hu dan mencoba memaksanya. Tapi tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya lagi, secara logika, sebagai orang luar, saya tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga Pei Anda. Bagaimanapun, pemberontakan selalu hanya perselisihan internal Anda. Apakah kamu takut? Apakah kamu mulai membuat alasan? Pei Hu menebak bahwa He Ying adalah anggota keluarga Pei dan seorang kartu as yang dilatih oleh ayahnya. Tentu saja, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mengira pihak lain adalah hanya mencarinya karena dia tidak berani membunuhnya. Alasan yang buruk. Pada saat ini, bukan hanya tidak ada rasa takut sama sekali, tapi saya menjadi lebih percaya diri. Bayangan hitam itu tersenyum dingin, maaf, kata ketakutan tidak ada dalam kamus saya. Aku hanya ingin tahu kalender apa yang digunakan untuk menghukummu dengan kematian. Ngomong-ngomong, aku memilikinya. Mata Pei Hu menyipit tajam, menatap bayangan hitam itu. Bagaimanapun, ayahmu dan aku adalah generasi yang sama, tetapi kamu terus menghinaku di sini. Kamu seharusnya bersalah atas hal-hal berikut ini, kan? Wah, walaupun memang agak ogah-ogahan, tapi seperti kata pepatah, kalau mau memberatkan diri sendiri, kalau punya nama saja sudah cukup untuk membunuhmu. Benar kan, Pak Pei? Bayangan hitam itu mencibir, kata-katanya penuh emosi. Sangat dingin. Hampir pada saat inilah Pei Hu benar-benar merasakan kematian sedang mendekatinya. Kesadarannya memberitahunya bahwa orang di depannya sepertinya memiliki niat membunuh. Beraninya kamu. Pei Hu meraung keras. Tapi raungan seperti ini jelas karena dia terlalu takut dan berteriak untuk menutupi dirinya. Bayangan hitam itu tersenyum lembut, apa yang tidak berani saya lakukan. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu menggerakkan tangannya. Pei Hu tiba-tiba merasa tenggorokannya seperti diremas oleh dua gunung. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua energi di tenggorokannya untuk melawan, tetapi dibandingkan dengan itu tangan kematian yang tercekik tampaknya seperti setetes air dalam ember. Dia membuka pupilnya lebar-lebar dan menatap bayangan hitam di depannya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berani bunuh diri. Dia tidak berdamai, dan hidupnya berakhir. Perjuangannya masih melambat, dan anggota tubuhnya mulai melemah. Namun, pada saat ini, bab 4240 saya akan mengambil tindakan. Berhenti. Teriakan marah datang. Ketika semua orang melihat ke belakang, sejumlah besar elit bergegas masuk dari luar gerbang dan bergerak menuju bayangan hitam. Dalam sekejap,
Sekelompok orang ini langsung mengepung tempat itu dengan 3 lingkaran di dalam dan 3 di luar. Zhu Yansuo pun kembali percaya diri. Setelah berteriak keras, ia mengambil beberapa langkah ke depan, namun selalu menjaga jarak aman dari bayangan hitam. Dia baru saja menderita kerugian, dan sekarang dengan Pei Hu sebagai contoh, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya berakhir seperti itu dengan mudah. Bayangan hitam itu menghina, berhenti sedikit, melihat sekeliling, dan tertawa, "Apa? Apakah kamu ingin menghentikanku?" Saat dia selesai berbicara, dia membalik tangan kanannya dan menyapukannya langsung ke arahnya. Ledakan. Lingkaran di sebelah kanan tiba-tiba meledak. Sebagian besar pasukan elit yang baru saja dikepung diledakkan dalam sekejap. Ayo. Ketika Zhu Yansuo melihat ini, dia tidak membuang waktu dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, ratusan elit bergegas menuju bayangan hitam dari segala arah. Bayangan hitam itu tersenyum dingin, langsung memegang Pei Hu dengan satu tangan, dan memotongnya di bawah kakinya, sementara tanah berguncang, dia terbang ke langit. Setelah itu, dia memegangnya di tangannya, dan pedang yang terkondensasi dengan energi hitam muncul di telapak tangannya. Dia memegang pedang itu dan mengayunkannya. Bang bang bang. Berpusat di tempat dia awalnya berdiri, radius 1 meter meledak. Ledakan. Prajurit terdalam yang mencoba mengepung Han Sanqian segera diledakkan dan dijungkirbalikkan, meratap lagi dan lagi. Bayangan hitam itu tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia menyerbu pasukan musuh seperti hantu. Desir, sikat, sikat. Ibarat seekor harimau memasuki kandang domba, semua orang yang lewat bisa mendengar suara gemerisik. Setelah itu satu demi satu para elit langsung berjatuhan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seekor naga yang telah menyeberangi sungai. Zhu Yansuo mengatupkan giginya dan wajahnya memadat. Dia telah melihat banyak master, tetapi dia belum pernah melihat seorang pun yang memperlakukan begitu banyak elit seperti sampah. Bahkan Han Sanqian, yang merupakan bayangannya sendiri, sama sekali tidak mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas di antara begitu banyak elit, dengan sifat membunuh. Ini sangat menakutkan. Ini seperti seorang master tiada taraf yang memasuki desa pemula. 4 tuan. Pesona Black Mountain dan yang lainnya segera menerima perintah. Bawa seseorang masuk, teriak Zhu Yansuo. Keempat tuan itu saling memandang, dan detik berikutnya, mereka memimpin pasukan dan bergegas menuju satu sama lain. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Ayo. Zhu Yansuo melambaikan tangannya yang besar lagi, dan dalam sekejap, lebih banyak orang bergegas menuju bayangan hitam. Taktik mereka sangat sederhana, bahkan jika mereka mengepung Han Sanqian, mereka akan mengepung Han Sanqian sampai mati. Semakin banyak master dan elit bergabung, taman bermain keluarga Pei hampir dipenuhi orang. Bayangan hitam masih membunuh dengan kejam, tetapi frekuensi pergerakannya jauh lebih lambat. Bagaimanapun, mereka tetaplah sekelompok elit dan ahli. Meski di mata He Ying mereka masih sampah, tumpukan sampah akan selalu menimbulkan hambatan besar bagi siapapun. Melihat kecepatan bayangan hitam semakin lambat, ia mulai melewati kerumunan dan dikelilingi oleh kerumunan. Saat ini, Zhu Yansuo sangat bersemangat. Tenang saja, apakah itu Tuan Pei atau orang ini? Saya ingin hidup, teriak Zhu Yansuo cemas. Bayangan hitam itu berhenti sebentar dan dengan dingin melihat kembali lapisan gelombang hitam yang mengelilinginya. Dengan jumlah orang yang begitu banyak dan pengepungan yang begitu intensif, jika hal ini terus berlanjut, saya khawatir situasinya hanya akan bertambah buruk. Memikirkan hal ini, He Ying melirik ke arah Pei Hu tak berguna yang dibawanya di tangan kirinya, dan tersenyum dingin, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Tetapi jangan pernah berpikir untuk keluar dari masalah. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan energi hitam mengalir langsung ke lengan Pei Hu. Pei Hu tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya tersegel. Tidak hanya energi sebenarnya di dalam tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, tetapi bahkan gerakan tangan atau kaki yang paling dasar pun sulit. Dia memandang bayangan hitam itu dengan ketakutan, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri dan apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Hidup anjingmu ditentukan oleh ayahmu, keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu menangkapnya dan melemparkannya.
Dalam sekejap, dia seperti layang-layang yang talinya putus, terbang di atas gelombang manusia dan terbang langsung ke tempat Pei Gu terbaring. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan Pei Gu jatuh tepat di depan Pei Gu, tidak melewatkan apapun. Dengan kekuatan seperti itu, jika seseorang mempelajarinya dengan cermat, mereka akan terkejut. Pada saat ini, bayangan hitam itu tidak menganggur. Tangannya bebas. Ini juga saatnya bagi orang-orang ini untuk mengetahui apa itu master sejati dan apa itu mati lemas.